Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Siapkan Alkitabnya dan jangan main-main ya. Tema kita hari ini adalah mengasihi alam ciptaan Tuhan, yang diambil dari Alkitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, punya menusuk amat dalam sampai memisah jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa diperbaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hai adik-adik. Hai. Masih semangat kan memuji nama Tuhan? Masih.
Puji Tuhan. Kakak yakin pasti kalian masih semangat. Kita angkat lagu pujian. Hai hai hai. Bertemu lagi, hai hai hai, senangnya hati, hai hai hai. Bertemu lagi, hai hai hai, senangnya hati. Tuhan Yesus di hatiku, tinggal bersamaku. Ku selalu gembira, berwajah ceria. Sekali lagi ya. Hai hai hai, bertemu lagi, hai hai hai, senangnya hati, hai hai hai. Bertemu lagi, hai hai hai, senangnya hati. Tuhan Yesus di hatiku, tinggal bersamaku. Ku selalu berdoa, membaca firman-Nya. Kita bernyanyi Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Buah nanas. Buah nanas di atas meja, dikupas, dibuang kulitnya. Jangan malas datang ke gereja, Tuhan memberi mahkota mulia. Ayo, 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 pergi ke gereja. Ayo, 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 memuji Tuhan. Ayo, 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 memuji Tuhan. Haleluya. Glory. Sekali lagi ya. Nanas di atas meja, dikupas, dibuang kulitnya. Jangan malas datang ke gereja, Tuhan memberi mahkota mulia. Ayo, 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 pergi ke gereja. Ayo, 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 memuji Tuhan. Ayo, 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 memuji Tuhan. Haleluya. Glory. Adik-adik, sekarang waktunya kita membacakan hukum Taurat. Nah, minggu kemarin kan udah sampai hukum Taurat yang ke-10, sekarang kita ulang lagi yang pertama, oke? Ikutin kakak ya. Hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Akulah Tuhan Allahmu,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Dihafal ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita bernyanyi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang sedang di rumah Bapa, yang sedang mengikuti ibadah online Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati pikiran mereka, memberkati telinga mereka agar mereka bisa mendengar dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini yaitu mengasihi alam ciptaan Tuhan, yang diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Nah, kakak bacakan untuk kita semua ya. Ayat 19. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang dipadang itu bukan manusia, jika tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jauh. Nih adik-adik, kakak punya gambar, kita lihat ya gambar di atas ini. Nah kakak mau nanya nih, adik-adik kira-kira alam ciptaan Tuhan itu apa saja ya? Kita tanya dulu Kak Tari ya, apa aja nih dari gambar ini udah kita lihat nih, apa aja Kak Tari, apa aja ya? Nah yang digambar ini alam ciptaan Tuhan itu ada pohon yang rindang, ada air yang segar, ada udara segar, ada hewan-hewan, dan juga pasti ada manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kak Tari, kita lihat nggak di gambar itu ada pohon yang rindang nggak sih? Iya, ada pohon yang besar. Itu gunanya apa ya Kak? Nah, guna pohon yang rindang itu yang pertama untuk menahan air pada saat banjir. Jadi untuk
misalkan nih ada hujan deras, supaya air itu nggak turun ke bawah permukaan, maka pohon itu menahan air yang mau turun tuh, biar nggak ada banjir gitu Kak. Terus Kak, kayaknya pohon yang rindang itu kayaknya bisa ya melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Iya, bisa untuk menyejukkan. Karena kan misalkan nih adik-adik baru pulang sekolah kan misalkan jalan kaki nih Kak. Nah, lalu misalkan capek di jalan kan mau berteduh dulu. Nah, bisa tuh di bawah pohon yang rindang karena dia banyak daunnya, terus sejuk, banyak angin gitu. Kalau pohon itu dirawat, maka pohon itu sangat berguna, Kak. Itu dia ya gunanya Tuhan menciptakan pohon rindang. Iya. Nih, Kakak lihat kan sih tadi tuh di gambarnya kayaknya yang diciptakan Tuhan itu asri banget lah ya. Bersih banget, asli banget, sejuk juga kan yang ada di gambar ini. Nah, lalu maka dari itu adik-adik harus menjaga lingkungan-lingkungan yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, minggu ini, dalam teks minggu ini, Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Musa agar apa? Agar tidak sembarangan untuk menebang pohon. Nah, karena kenapa kita nggak boleh tebang pohon? Nah, sama halnya seperti yang tadi, gunanya pohon itu sangat banyak dan pohon itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, nih kakak mau nanya nih sekarang adik-adik, apa aja contoh untuk misal contoh kecil kita merusak lingkungan yang udah Tuhan ciptakan? Apa aja ya Kak Yuli? Nih Kak Tari, contohnya hal kecil yang dapat merusak lingkungan ciptaan Tuhan. Contohnya nih, adik-adik sekolah minggu jajan, terus buang sampahnya sembarangan. Buang sampahnya di parit, buang sampahnya asal-asal, buang sampahnya di sungai. Nah itu merusak lingkungan, seperti kayak di sungai, itu merusak lingkungan air. Karena di sungai juga ada ikan-ikan kan Kak Tari? Bener. Jadi air sungai jadinya kotor, terus kalau misalkan ada hujan lebat gitu kan sampah-sampahnya bisa tersumbat, jadi itu yang menyebabkan banjir. Nah, lalu kalau kita sering menggunakan plastik nih Kak Yuli, misalkan contoh-contoh plastik apa aja Kak Yuli ya? Nih contohnya kita belanja nih kan, belanja di warung-warung, tuh plastik-plastik asoy itu juga dapat merusak lingkungan. Ya, lalu pipet yang sering kita jajan-jajan di sekolah ya adik-adik. Botol minuman. Botol aqua Asal atau buang. apapun. Nah itu kalau kita buang sembarangan, seperti kita biasanya buang sampah di tanah. Nah plastik dan botol-botol itu tidak akan terurai. Merusak ekosistem tanah, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan tidak dapat bertumbuh dengan baik gitu adik-adik. Karena plastik itu kalau di tanah dia nggak bisa hancur gitu, jadi tanah pun jadi rusak, jadi tumbuh-tumbuhan itu akan mati dengan sendirinya. Jadi intinya Kak Tari ya, kalau plastik dan botol-botol itu nggak baik ya dibuang sembarangan. Ya, apapun itu sampah namanya nggak baik Kak Yuli untuk dibuang sembarangan. Tempatnya. Nah, lalu adik-adik yang saat ini di rumah, kita semua diharapkan untuk dapat mengasihi lingkungan kita. Nah, Kak Yuli, bagaimana cara kita mengasihi lingkungan yang dikasih Tuhan? Nih contohnya kan Kak Tari, yang pertama seperti yang kakak bilang tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa merawat tanaman yang sudah ditanam, contohnya nih mama nih tanam pohon nih atau bunga depan rumah, kayak di depan rumah kakak nih banyak bunga. Nah itu kalau kita mau mengasihi, kita bisa siram lalu kasih pupuk, merawatnya. Jangan diinjak-injak. Kalau bisa jangan diinjak, supaya apa? Biar dia bisa bertumbuh berkembang. Nah, buang sampah pada tempatnya, merawat tumbuh-tumbuhan, dan juga kita juga harus sering juga membersihkan selokan misalkan, itu juga penting kan Kak ya? Iya penting. Karena itu juga kalau tersumbat itu bisa menyebabkan penyakit loh. Ya benar. Telur-telur nyamuk itu bisa bersarang di situ yang menyebabkan demam berdarah. Jadi adik-adik kita harus selalu mengasihi lingkungan kita.
Karena Tuhan memerintahkan semua manusia untuk berkuasa atas alam dan lingkungan ini. Benar. Jadi Berkuasa dalam hal apa nih Kak maksudnya? berkuasa. Nah, di sini maksudnya berkuasa kita yang merawat, kita yang melindungi, kita mengasihi apa aja yang diberikan Tuhan. Nah, nih adik-adik, kita kan sesama manusia. Ya, nih, Kak. Kita juga harus saling mengasihi karena kan Kak Yuli dan Kak Tari juga kan sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi sesama manusia. Keluarga, mama di rumah, bapak, adik-adik, adiknya, abangnya, kakaknya, temennya. Harus saling mengasihi. Nah, contoh mengasihi sesama itu bagaimana ya Kak? Ya contohnya kita nih, kalau kita ada barang, sesuatu atau makanan, nah itu kita bisa Ya, saling berbagi. Nah, saling tolong menolong dan juga selain mengasihi tumbuhan dan mengasihi sesama, kita juga bisa loh mengasihi. Misalkan kita merawat hewan, Iya, itu kan Kak, hewan peliharaan di rumah. Nah, adik-adik pasti ada kan yang punya hewan peliharaan di rumah, misalkan nih kucing, anjing, atau Burung, ikan. Iya, bener, ikan. Nah, itu juga harus dirawat, sering dikasih makan, sering dimandiin. Nah, gitu aja Kak Yuli. Ya, oke adik-adik, jadi Kakak Yuli dan Kak Tari ingin kita semua untuk mengasihi lingkungan kita. Oke adik-adik, bisa dilakukan di rumah. Oke, bantu orang tuanya untuk merawat lingkungannya. Membersihkan lingkungan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita tutup firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas hikmat kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sudah mendengarkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pelindung. Bapa yang baik, juga ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kami, kiranya lewat firman Tuhan kami dapat melindungi, kami tetap menjaga alam ciptaan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang dalam pertemuan ini kami melaksanakan ibadah online. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita menyerahkan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan yang akan menghantarkan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadanya, yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita serahkan persembahan kita dengan sukacita.
Anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Kita serahkan persembahan ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.